Shalom dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fania Kristiarmandini dari kelas 12 FLA dengan nomor absen 31. Hari ini saya mempresentasikan tugas basis data, yaitu tentang database manajemen sistem. DBMS, DDL, dan DML. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu pengertian DBMS, yang kedua contoh DBMS, yang ketiga SAM dan instalasi, yang keempat bagaimana cara mengakses MySQL dengan localhost, yang kelima bagaimana cara mengakses MySQL dengan CMD, yang keenam sintaks SQL, yang ketujuh aturan penulisan DDL dan DML, yang kedelapan live syntax SQL yang tergolong DDL dan DML. Yang pertama yaitu pengertian DBMS, Database Management System. Apa itu DBMS? DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Yang kedua, macam-macam DBMS. Yang pertama, MySQL. MySQL paling banyak digunakan karena memang tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Meskipun tidak berbayar, namun tingkat keamanannya cukup baik dengan kecepatan akses data yang selalu stabil. Akan tetapi perangkat ini kurang kompatibel dengan bahasa pemrograman Fox Pro, Visual Basic, dan Delphi, serta kurang mampu menangani data yang jumlahnya terlalu besar. Yang kedua, Oracle. Jika Anda menginginkan perangkat lunak DBMS yang bagus dan berbayar, bisa memilih software Oracle. Perangkat ini memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan, perangkat ini juga memiliki pemrosesan transaksi dengan performa yang sangat tinggi. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server memiliki sistem pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup, recovery, dan rollback data. Namun sayangnya perangkat ini hanya bisa berjalan pada OS Windows saja. Yang keempat, Firebird. Perangkat lunak DBMS yang lainnya adalah Firebird sebagai sistem manajemen basis data yang relasional. Firebird menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99, serta dapat bekerja pada OS, Windows, dan Linux. Selanjutnya, apa itu SAM dan instalasi? SAM adalah sebuah paket perangkat lunak komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, Windows, macOS, dan juga Solaris. Yang selanjutnya instalasi SAM. Yang pertama, download file SAM di link ini, kemudian akan muncul dashboard ini. Pilih download sesuai OS yang Anda miliki. Yang kedua, setelah terinstall, buka file download tersebut. Akan ada jendela baru yang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses instalasi. Pada proses ini, Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih bahasa yang diinginkan, kemudian pilih Next. Yang ketiga, Anda akan diminta untuk memilih komponen yang akan digunakan. Standar untuk server web berbasis CMS WordPress menggunakan MySQL, FileZilla FTP Server, dan Apache. Sedangkan dari bahasa pemrograman bisa menceklis pilihan PHP admin, PHP, dan Perl. Jika sudah, pilih Next. Yang keempat, pada tahap ini kita diminta untuk memilih lokasi file SAM yang akan diinstal. Gunakan saja pengaturan default, lalu klik Next atau Install. Tunggu beberapa menit sampai proses instalasi SAM selesai yang ditandai dengan berprogres seluruhnya berubah menjadi warna hijau. Yang keempat, bagaimana cara mengakses MySQL dengan localhost? Yang pertama, klik Start pada modul Apache dan MySQL di APK SAM. Yang kedua, buka Chrome atau bisa juga browser lainnya. Yang ketiga, lakukan pencarian localhost/phpMyAdmin. Jika sudah bisa, maka akan bisa langsung mengaksesnya. Yang kelima, bagaimana cara mengakses MySQL dengan CMD? Yang pertama, klik Start pada modul Apache dan MySQL di APK SAM. Yang kedua, buka CMD dari menu Start atau langsung klik Windows R lalu ketik CMD. Yang ketiga, arahkan direktori
sum MySQL bin dengan perintah cd sum/mysql/bin. Yang terakhir, ketikkan perintah MySQL view root. Jika sudah muncul tulisan MariaDB, maka sudah bisa langsung digunakan. Yang keenam, sintak SQL. Yang pertama, untuk membuat database, masukkan perintah create database, nama database, titik koma. Yang kedua, untuk dapat mengakses database, masukkan perintah use nama database, titik koma. Yang ketiga, untuk dapat menampilkan database, masukkan perintah show databases, titik koma. Yang ketujuh, aturan penulisan DDL dan DML. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan perintah-perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian struktur database. DDL memiliki beberapa perintah dasar di antaranya. Yang pertama, create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di antaranya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Cara penulisannya, create tabel, tabel name, dalam kurung, kolom 1, data type, kolom 2, data type, kolom 3, data type, dan seterusnya, tutup kurung, titik koma. Yang kedua, alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Cara penulisannya, alter table, table name, add column name, data type, titik koma. Yang ketiga, rename. Perintah yang digunakan untuk mengubah nama objek. Cara penulisannya, rename table, table name, to new table name, titik koma. Yang terakhir, drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Cara penulisannya, drop table, nama tabel, titik koma. Yang kedua, data manipulation language atau DML. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam tabel pada sebuah database. DML memiliki beberapa perintah dasar, di antaranya yang pertama, insert. Perintah ini berfungsi untuk menginput data pada sebuah tabel. Cara penulisannya, insert into nama tabel, values dalam kurung, value 1, value 2, dan seterusnya. Tutup kurung, titik koma. Yang kedua, update. Perintah ini berfungsi untuk mengubah dari satu tabel atau lebih di suatu database. Cara penulisannya, update nama tabel, set field 1 sama dengan value 1, field 2 sama dengan value 2, titik koma. Yang ketiga, select. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan suatu data. Cara penulisannya yaitu select bintang from nama tabel, titik koma. Yang terakhir, delete. Perintah ini berfungsi untuk menghapus data pada suatu tabel. Cara penulisannya delete from nama tabel, titik koma. Yang terakhir yaitu live syntax SQL yang tergolong DDL dan DML. Langsung saja kita mulai live syntax SQL-nya. Yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu sumnya. Klik start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, kita buka CMD. Kita arahkan dulu ke direktorinya. Nah, sudah. Kemudian kita ketik MySQL di root. Sudah berhasil. Di sini saya akan membuat database bernama siswa. Berhasil, mari kita coba lihat database-nya dengan menggunakan show database. Di sini sudah masuk ke database-nya. Kemudian kita gunakan dengan menggunakan use. Sudah. Di sini saya akan membuat tabel bernama data. Nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin. Berhasil. Mari kita coba lihat tabelnya dengan menggunakan dash. Ini sudah bisa. Kemudian saya akan mencoba menambahkan kolom baru. Menggunakan alter.
sini saya akan menambahkan hobi. Sudah berhasil, kita coba das biodatanya. Sudah tertambah hobinya di sini. Selanjutnya saya akan coba mengubah nama tabelnya menggunakan rename dengan tabel biodata menjadi bio. Sudah berhasil, mari kita coba describe bionya. Nah, sudah terubah karena di sini bisa muncul. Kemudian di sini saya akan mencoba memasukkan value-nya. Insert into bio values. Nama, misalnya saya kasih nama Najimin. Kemudian alamatnya di Seoul. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian hobinya misal menari. Sudah berhasil, mari kita coba lihat dengan menggunakan select bintang from view. Nah, situ sudah ada Najimin, alamat Seoul, jenis kelamin laki-laki, hobi menari. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi satu. Menggunakan nama Park Jisung misal. Kemudian alamatnya di Seoul, jenis kelamin laki-laki. Kemudian hobinya rap. Sudah berhasil, coba kita lihat lagi menggunakan select bintang from view. Sudah berhasil. Di sini saya akan mencoba mengubah hobi Najimin dari menari menjadi menyanyi. Caranya yaitu update bio, set hobi dengan menyanyi, where nama Najimin. Sudah berhasil, mari kita coba lihat apakah sudah terupdate. Nah, sudah terubah dari menari menjadi menyanyi. Yang terakhir, saya akan mencoba menghapus data Park Jisung dengan cara delete from nama tabel bio, where nama sama dengan Park Jisung, titik koma. Sudah berhasil, mari kita coba lihat apakah sudah terhapus atau belum. Nah, sudah terhapus. Kemudian saya juga akan mencoba menghapus database siswa. Caranya menggunakan drop database siswa. Sudah berhasil, mari kita coba lihat database-nya. Sudah terhapus. Ya, jadi itu saja kelas sintak SQL yang tergolong dalam DDL dan DML. Itu saja materi yang akan kita bahas hari ini. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa klik tombol like. Terima kasih.